Terkadang saya memikirkan sekolah itu buat apa? Kenapa harus sekolah? Maka jawabannya harus berupa alasan. Sejak SMP sampai dengan SMK, saya selalu juara kelas secara akademik dan menjadi lulusan terbaik sampai dengan saat kuliah. Setelah saya resapi, saya renungkan sedalam-dalamnya, maka semua piagam capaian yang saya miliki tidaklah berarti segalanya. Hanya lembaran kertas yang menjadi kenangan di rumah dan kebanggaan orang tua pada waktunya. Dan kenangan itu berpengaruh 0% terhadap masa depan saya. Ternyata alasan utama bersekolah tidaklah benar untuk mencapai banyak prestasi. Karena kemampuan setiap orang berbeda-beda dan prestasi adalah perwujudan capaian akhir seseorang yang kita tahu tidaklah sama awalan setiap orangnya. Adalah progres, pengetahuan, skill, dan karakter yang kita miliki yang semakin hari harusnya semakin baik, yang bisa selalu kita gunakan selama-lamanya, dan itulah yang berpengaruh pada masa depan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas tentang agribisnis ternak unggas pedaging bersama saya Fajar Dwi Pamuji, guru pengampu dari agribisnis ternak unggas pedaging SMK Negeri 2 Purbalingga. Oke, ini adalah pertemuan pertama, jadi saya akan menjelaskan semua yang akan kita pelajari bersama untuk semester ini. Yang pertama, perencanaan usaha ternak unggas pedaging. Teman-teman nanti akan saya tuntut untuk membuat sebuah perencanaan ternak unggas pedaging, usahanya gitu ya. Nanti ada beberapa macam yang harus teman-teman persiapkan. Kemudian yang kedua, teman-teman harus mempersiapkan penanganan hasil ternak unggas pedaging ini. Setelah kalian merencanakannya, usaha ternak unggas pedaging ini contohnya adalah ayam bedaging, kemudian puyuh bedaging, dan sebagainya. Yang penting adalah unggas bedaging, itik bedaging juga boleh seperti itu. Setelah itu hasil ternak bedagingnya, teman-teman diharapkan bisa membuat RPA-nya, yaitu rumah potong ayamnya, rumah potong unggas atau rumah potong ayamnya gitu ya. Yaitu teman-teman maka harus tahu cara penyembelihan yang benar, bagaimana cara menyembelih yang benar, kemudian penanganan hasil ternaknya seperti apa, modelnya seperti apa gitu ya. Kemudian setelah teman-teman diharapkan sudah membuat RPA, maka teman-teman membuat hasil produknya seperti apa. RPA ini kan berfungsi untuk penanganan ayam yang dari kandang kemudian dipotong, kemudian jadi bersih gitu ya. Kemudian jadilah bahan untuk produk tertentu. Nah, ini di sini juga ada gitu. Teman-teman harus membuat dari ayam itu bisa jadi produk apa? Bisa bakso, jadi nugget, kemudian jadi lain sebagainya, teman-teman. Nanti teman-teman pokoknya harus kreatif gitu ya. Saya tuntut untuk kreatif, harus bisa berpikir, harus bisa nalar seperti itu, menggunakan nalarnya, tidak hanya menggunakannya untuk game saja gitu ya. Tapi untuk pelajaran juga harus dialokasikan lebih banyak daripada game seperti itu. Kemudian selanjutnya teman-teman dituntut untuk pemasaran dari produk-produknya, baik itu produk ayam yang hidup, kemudian ayam yang sudah dipotong, ayam yang bersih dari RPA, maupun produk dari hasil pengolahan ayamnya. Itu teman-teman harus dituntut untuk seperti itu. Bisa memasarkannya, seperti apa cara memasarkannya, strateginya, siapa saja yang menjadi sasarannya, dan sebagainya. Kemudian nanti teman-teman setelah semuanya selesai, maka saya harapkan bisa mengevaluasi secara secara produksi dievaluasi, yaitu pemeliharanya seperti apa, produksinya seperti apa, FCR, IP, dan sebagainya. Teman-teman harus evaluasi itu. Kemudian setelah evaluasi dari segi produksinya, maka teman-teman harus evaluasi dari segi finansialnya, yaitu pendapatannya berapa, keuntungannya berapa, R/C-nya berapa, pengembalian modalnya sampai kapan gitu ya. Itu teman-teman saya harapkan bisa untuk melakukan itu, dan saya di sini akan membantu teman-teman untuk melakukan semua itu, sehingga saya harapkan teman-teman setelah keluar dari sini punya keahlian untuk merencanakan usaha, merencanakan sebuah usaha peternakan gitu ya. Ini berfungsi ketika teman-teman sudah lulus dari sini, kemudian ada orang yang minta untuk
dibuatkan usaha atau teman-teman sendiri punya uang untuk membuat sebuah usaha dari peternakan gitu ya. Ini saya yakin akan sangat membantu dan saya rasa ini sebuah pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk kita semua ketika sudah di luar sana seperti itu. Oke, untuk yang pertama nanti saya kasih tugas teman-teman buat merencanakan sebuah usaha ternak unggas berdaging. Apapun itu komoditasnya, boleh itik, boleh ayam, boleh puyuh dan sebagainya, yang penting berdaging. Yang pertama prinsipnya adalah ada lokasinya. Lokasinya adalah lokasi yang spesifik. Misalkan teman-teman ada di Pagrandong, RT berapa, RW berapa, lokasinya dekat apa, dekat jalan atau enggak dan sebagainya. Itu harus lengkap. Kemudian setelah lokasi maka populasinya berapa, sehingga membutuhkan luas dari kandang berapa, seperti itu, dan bentuk kandangnya seperti apa, kemudian model kandangnya seperti apa, dari atapnya, dindingnya dan sebagainya, konstruksinya, bahannya apa, itu sudah lengkap. Kemudian setelah itu model usahanya akan mandiri atau kemitraan. Ketika mandiri maka semuanya dari uang sendiri ataupun orang lain, tetapi ketika kemitraan maka berurusan dengan perusahaan gitu ya. Bedanya seperti itu. Ketika kemitraan maka urusannya dengan perusahaan, kerjasama seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah pemasarannya, ini adalah produknya harus dijabarkan. Produknya akan seperti apa? Apakah ayam hidup saja atau itik hidup saja atau hasil pengolahan dan sebagainya. Ini teman-teman rencanakan, kemudian pemasarannya akan seperti apa. Baik untuk ke tetangga ataupun ke pasar langsung, pasar hewan dan sebagainya. Itu harus sudah termuat dalam perencanaan teman-teman sekalian. Oke, itu adalah untuk pertemuan pertama. Teman-teman bisa langsung kerjakan tugas dan saya rasa teman-teman bisa menggunakan nalarnya seperti yang sudah saya sampaikan untuk tugas pertama untuk perencanaan ternak unggas pedaging. Baik, untuk teman-teman yang tidak punya kuota ataupun kuotanya limit, kemudian hanya mengandalkan tethering teman gitu, silakan download saja video ini atau download audionya saja gitu. Audionya ada, kemudian videonya ada, saya rekomendasikan untuk videonya di-download. Ketika teman-teman ada di warnet ataupun berada di tempat teman yang ada wifi-nya dan unlimited, silahkan download gitu ya. Karena ini akan sangat bermanfaat, bisa diputar berulang-ulang dan ini bisa bermanfaat, bisa dipelajari dan lebih mudah, lebih simpel dan akan membantu teman-teman dalam belajar. Oke, sekian dari saya. Tetap semangat dan sukses selalu. Salam cinta dari ujung kandang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.